Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam program Pagi Menyapa bersama saya Rivaldi Anjar Saputra. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, sebelum kita melanjutkan kehidupan kita, melanjutkan pekerjaan kita, mari kita berdoa pada Tuhan, kita mohon pertolongan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur istirahat kami nyaman dan kami bangun dalam keadaan tubuh yang sehat dan bugar. Dan saat ini kami akan melanjutkan kegiatan kami, namun sebelum kami melakukan kegiatan kami membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, bagaimana kami harus melangkah. Tuntunlah kami melalui firman yang akan kami dengar Tuhan. Dan curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami untuk bisa melakukan apa yang telah Engkau ucapkan di dalam pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema yang diberikan sinode pada minggu hari ini berbicara tentang pertobatan. Salah satu bacaan leksionarisnya diambil dari Timotius, dan Timotius itu berbicara tentang bagaimana Paulus bekerja, begitu ya. Nah, karena kita berbicara tentang pertobatan, kita akan juga berbicara tentang bagaimana Paulus bertobat. Dan mari kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 4 sampai yang ke-6. Yang demikian. Kisah Rasul 9 ayat 4 sampai yang ke-6. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kamu lakukan." Amin. Demikianlah firman Tuhan yang akan menuntun kita pada perbincangan pada pagi hari ini. Ya Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah tahu dan akrab, mungkin juga sering mendengar bagaimana Paulus dulunya adalah orang yang sangat benci Kristus dan juga pengikut-pengikut Kristus. Kita tahu bahwa sepanjang kehidupannya dia selalu melukai orang-orang yang percaya pada Kristus, bahkan dia sangat membenci dan akhirnya semua orang kenal siapa Saulus ini, Bapak Ibu. Tetapi melalui satu penglihatan kita tahu bahwa dia akhirnya bertobat. Melalui penglihatan akhirnya dia bertobat, lalu berbalik 180 derajat. Yang awalnya benci kepada orang-orang yang mengikuti Kristus, akhirnya dia menjadi pelayan-pelayan Kristus. Bahkan orang-orang yang belum kenal Kristus diberikan kesaksian bahwa Yesus adalah memang juru selamat yang hidup. Nah, yang sering kali terluput dari hal-hal ini adalah bagaimana tentang Paulus ini bisa menjadi orang yang sangat baik, begitu ya. Oke, kita bisa melihat bahwa memang yang terjadi adalah karya Tuhan, begitu. Paulus bertobat secara pribadi, secara dirinya sendiri karena dia berjumpa langsung dengan Tuhan melalui tragedi. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah cukup dengan itu? Dan ini yang penting dan yang akan kita bicarakan pada saat ini. Ternyata pertobatan itu dan bagaimana orang bisa berubah menjadi arah yang lebih baik bukan hanya semena-mena karena dirinya sendiri telah bertobat dan bagaimana Tuhan sudah memakai dia. Ternyata tidak. Saya melihat ada hal yang lain yang juga penting. Ketika kita tadi berbicara tentang pertobatan pribadi, kita akan berbicara tentang satu hal, yakni pertobatan komunal. Apakah pertobatan komunal itu? Kita akan bisa mengerti ketika kita membaca ayat yang selanjutnya. Bagaimana nanti Yesus akan mengutus Ananias. Ananias adalah salah satu murid Yesus, begitu ya. Orang yang diutus oleh Yesus dan diminta untuk bertemu dengan Saulus di sebuah kota, begitu. Tentu saja responnya seperti kita mungkin ya. Mungkin ada ketakutan, ada keraguan. Bagaimana mungkin aku akan menghampiri orang yang jahat itu? Aku takut Tuhan. Ada perasaan seperti itu. Tetapi yang luar biasa adalah Ananias tetap berangkat. Dan kalau kita membaca di ayat yang ke-19b, Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Dan inilah yang saya sebut sebagai pertobatan komunal.
Dimana sebenarnya ada respon normal ketika kelompok tersebut bisa saja menolak Paulus karena dengan alasan apapun masa lalunya. Mungkin juga ada anggota-anggota keluarganya juga yang mungkin mengalami kerugian atau terbunuh gitu ya. Ada trauma, ada rasa takut, ada luka yang timbul karena orang yang telah berdosa ini. Tetapi respon yang dilakukan oleh murid-murid itu adalah berbeda. Dia tetap mau menerima Paulus. Bahkan dikatakan bahwa mereka tinggal bersama-sama dengan Paulus. Ada sebuah penerimaan. Nah, ini yang saya sebut sebagai pertobatan komunal. Sehingga bukan hanya pertobatan pribadi saja yang penting, tetapi juga kita sebagai kelompok, sebagai komunitas Kristen, komunitas yang percaya pada Yesus, mari kita merubah sudut pandang. Ketika ada seseorang yang pernah berdosa, jangan lagi kita hakimi. Jangan lagi kita menjauhi mereka, tetapi marilah kita terima mereka. Sama seperti Yesus menerima Paulus, sama seperti murid-murid yang juga menerima Paulus. Dan bukan hanya murid-murid saja yang hatinya tentram pada akhirnya ketika sudah melihat bahwa Paulus menjadi semakin baik. Ternyata orang yang berdosa tadi juga bisa berubah, Bapak Ibu. Ada turning point di sana yang penting. Sehingga kalau di sini saya bilang juga adalah pertobatan komunal adalah salah satu bentuk pastoral juga yang perlu dilakukan di era sekarang. Bagaimana orang yang pernah hidup di dalam dosa ketika dia bertobat, kita kelompok terdekatnya adalah support system secara sosial yang mendukung dia untuk bisa kembali menjadi lebih baik. Bisa dibayangkan ketika orang berdosa itu orang yang pernah melukai kita, orang yang pernah mengkhianati komunitas, ketika kembali lalu ditolak kembali. Apakah dia akan semakin baik? Saya rasa ada kemungkinan, tetapi kemungkinan yang lain adalah mungkin dia bisa menjadi semakin jahat, menjadi semakin berdosa. Karena orang-orang itu tidak melihat adanya kedamaian di dalam berkumpul dengan orang-orang Kristen. Tetapi dari kita menerima tersebut secara pribadi maupun komunal, bukan tidak mungkin orang yang berdosa tadi seperti Paulus yang 180 derajat. Saya rasa di sini juga adalah peran penting pastoral di mana menerima orang tanpa menjudge dan juga memberdayakan orang yang telah berdosa tadi. Ini memang bukan hal yang mudah, tetapi ini tercatat di dalam Alkitab dan patut kita renungkan Bapak Ibu. Dan sebagai akhir saya mencoba mengajak Bapak Ibu untuk membayangkan satu hal. Kalau kita menyadari kita adalah orang berdosa, lantas kita mengaku dosa kita, lalu kita mengakui segala dosa kita, lalu kita bertobat pada Tuhan. Bayangkan jika Tuhan tidak menerima pertobatan kita. Begitu juga dengan orang yang pernah salah kepada kita, mengampuni, meminta maaf kepada kita, memohon maaf kepada kita. Bagaimana respon kita? Kalau kita adalah murid Yesus, bukankah tidak ada pilihan untuk melakukan apa yang Yesus lakukan? Firman ini menjadi pengingat bagi kita, selain kita bertobat secara individu, mengarahkan hati kepada Tuhan, mari kita mengajak komunal kita untuk melihat orang yang berdosa itu kembali lagi, menerima orang-orang itu ke dalam komunitas kita. Dan biarlah Allah bekerja kepada orang itu, dan saya yakin orang itu akan juga Tuhan pakai luar biasa. Kita punya Roh Kudus, kita punya Allah yang luar biasa dan maha membolak-balikkan hal. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih bahwa saat ini kami diajarkan kembali bukan hanya bertobat secara pribadi, tetapi kami juga harus bertobat secara komunal, mengajak sosial kami, terdekat kami untuk bisa menerima orang yang paling berdosa, menjadi komunitas penerima, menjadi komunitas yang tidak mudah menjudge, menjadi komunitas yang seperti murid-murid Yesus, orang yang seberdosa Saulus, mampu kami terima. Dan kami bisa melihat betapa Paulus dipakai luar biasa. Pakai kami juga Tuhan, supaya kami bisa menjadi seperti Paulus yang Engkau pakai. Tapi mampukan kami juga menjadi seperti murid-murid Yesus yang mau menerima, mengampuni, memaafkan, dan memberdayakan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat melanjutkan kegiatan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita selalu dalam kehidupan kita. Amin.